Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya dan di kesempatan kali ini, di video kali ini, saya akan coba menjelaskan bagaimana langkah-langkah membuat sebuah asesmen yang menarik, tentunya yang interaktif, yang akurat. Di sini nanti akan kita ulas mengenai pembuatan asesmen menggunakan salah satu platform gratis yang sangat familiar tentunya ya, yaitu Quizzes ya teman-teman. Oke, mungkin sebelumnya teman-teman juga sudah banyak yang mengetahui, yang menggunakan salah satu platform ini, salah satu platform online ini dengan Quizzes. Yang dimana di sini nanti kita coba bahas, kita ulas bagaimana cara langkah-langkahnya untuk pembuatan dari mulai pembuatan soalnya, dari mulai pengenalan fiturnya, dari mulai join kuisnya. Nanti kita akan coba ulas langkah-langkahnya teman-teman. Baik, untuk langkah awal teman-teman bisa buka salah satu web browser yang sudah terinstall di PC atau laptop teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa menggunakan Microsoft Edge atau Google Chrome ya. Baik, nanti teman-teman tinggal buka web browsernya dan masuk ke web Quizzes ya. Quizzes. Nah, ini teman-teman. Nanti tinggal pilih dari hasil pencarian, pilih yang paling atas, Quizzes, free online quizzes ya. Baik, di sini untuk tahap awal, sebelum kita pembuatan soal, pembuatan kuis, di sini step yang paling awal itu, step pertama itu, teman-teman harus mempunyai akun terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk pembuatan akunnya, bagi teman-teman yang belum mempunyai akun Quiziznya, nanti di sini teman-teman bisa langsung daftar ya. Di sini bisa klik di bagian menu daftar. Nah, dan tentunya untuk daftarnya itu ini gratis ya teman-teman. Gratis bisa teman-teman gunakan sesuai dengan kebutuhan. Oke, untuk daftarnya nanti di sini teman-teman bisa memilih, bisa menggunakan akun Google, akun Belajar ID, bisa menggunakan email, Facebook, Microsoft, Apple, dan yang lainnya tentunya ya. Di sini biar mudah, di sini saya akan coba masuk menggunakan Google ya teman-teman. Menggunakan Google, nanti di sini kalian atau teman-teman bisa langsung pilih akunnya mana yang mau daftar menggunakan akun yang mana gitu ya. Tinggal pilih salah satu akun yang sudah tertaut di laptop teman-teman atau yang sudah login di laptop teman-teman, di sini kita tinggal pilih. Baik, nah ini setelah teman-teman masuk, login, daftar menggunakan akun yang sudah tadi teman-teman pilih, nah kita langsung diarahkan ke halaman dashboard yang ada di Quizzes ya di sini ya teman-teman ya. Ini untuk dashboardnya tidak begitu rumit, ini sudah sangat simpel. Yang pertama di sini kita langsung ditampilkan menu search for topik apapun. Jadi di sini teman-teman bisa langsung mencari referensi-referensi kuis, contohnya ya referensi-referensi assessment, referensi-referensi ice breaking. Di sini bisa langsung teman-teman cari ya kalau misalkan teman-teman butuh referensi untuk memainkan kuis ya. Kita langsung aja kasih contoh ya. Kasih contoh di sini saya mau cari referensi kuis Microsoft Excel atau Microsoft Office. Nah, nanti di sini sudah banyak sekali referensi-referensi kuis yang telah dibuat. Jadi ini bisa tinggal kita gunakan ke murid-murid kita, ke audiens kita, ini bisa kita tinggal langsung mainkan. Ini dia ada tombol mainkan. Tapi di sini, di video kali ini, kita akan coba buat dari awal ya teman-teman ya. Buat dari awal untuk pembuatan kuisnya, untuk pembuatan asesmennya. Nah, gimana cara langkah-langkahnya? Oke, yang pertama di sini ada tombol plus atau buat ya di sini di samping kiri. Tinggal kita klik pilih buat.
Lalu di sini kita diberikan pilihan apa yang akan kita buat, mau penilaian, presentasi, analisis, video interaktif, atau flashcard. Ya, ini fitur baru nih, masih baru. Oke, di sini tentunya sesuai dengan kebutuhan. Kali ini kita akan membuat sebuah asesmen, berarti kita pilih yang penilaian. Nah, oke, di sini nanti disajikan lagi ada 3 pilihan untuk pembuatan aktivitas baru kita, untuk pembuatan penilaian kita. Di sini yang pertama ada import lembar kerja atau pertanyaan. Jadi di sini tuh kita sudah menyiapkan sebelumnya soal-soalnya, terus soal serta jawabannya gitu ya teman-teman ya. Di sini tuh bisa kita sinkronkan atau saling link gitu ya, bisa sinkronisasikan dari Google Formulir, Spreadsheet, atau PDF ya teman-teman ya. Jadi ini kita sudah menyiapkan sebelumnya soalnya gitu ya teman-teman. Terus yang kedua, ini bisa dihasilkan dengan AI. Jadi ini salah satu fitur terbaru dari Quizzes juga. Dengan perkembangan zamannya itu ya di sini sudah tersedia juga bisa diimport atau dihasilkan dengan AI ya dari YouTube, dari dokumen, dari situs itu langsung nanti otomatis kebaca otomatis dengan AI. Tapi di sini kita akan coba buat dari awal ya teman-teman ya, biar nanti teman-teman juga bisa mencobanya, bisa membuat kuisnya itu dari awal ya. Kita mulai dari awal di sini ya, buat dari awal. Nah, di sini juga nanti terdapat beberapa pilihan, teman-teman tinggal pilih jenis pertanyaan yang teman-teman akan tambahkan gitu ya, tambahkan ke kuisnya gitu ya. Di sini ada pilihan ganda, ada isian singkat, ada jawab gambar, esai, jawaban video, jawaban audio, survei, awal kata, banyak ya teman-teman ya. Tinggal nanti kalian sesuaikan saja, teman-teman sesuaikan mana yang akan teman-teman gunakan. Tapi di sini catatannya bila mana ada, di sini kan kelihatan ya, kelihatan ada icon kayak petir gini ya, kayak petir gini. Nah, di sini tuh jadi untuk menggunakan jenis pertanyaan yang seperti ini, kayak semacam jawab video, jawab audio, susun ulang, drop down, itu teman-teman harus menggunakan atau harus berlangganan fitur Pro-nya dari Quizzes ya teman-teman ya. Jadi ini berbayar, ini berbayar, berbayar, berbayar. Jadi untuk yang ada icon kecil kayak petir gini ya, kayak gini tuh itu fiturnya yang berbayar ya teman-teman ya. Tapi jangan khawatir karena di Quizzes juga ini udah sangat cukup sekali dengan pilihan gandanya, isian singkatnya, survei, atau menggunakan esai, awan kata, ini sudah cukup sebetulnya. Nah, kita coba buat salah satu asesmen menggunakan pilihan ganda ya. Ini udah familiar sekali nih. Kita coba menggunakan pilihan ganda. Oke, kita pilih pilihan ganda. Nah, di sini kita langsung diarahkan ke bagian menu pembuatan soal ya, teman-teman, pembuatan soal. Nah, di sini nanti teman-teman tinggal masukkan saja pertanyaannya, bisa diketik secara langsung, bisa copy paste, barangkali teman-teman sudah menyiapkan soalnya, terus bisa memasukkan gambar, audio, video. Ini teman-teman bisa langsung lampirkan ke sini, bisa langsung masukkan ya. Oke, sebagai contoh di sini saya akan coba memasukkan salah satu contoh latihan soal di mata pelajaran literasi digital atau TIK ya. Di sini informatika dengan materi Microsoft Excel. Oke, kita sudah siapkan. Yang pertama, ini pertanyaannya ya. Copy, pindahin ke sini, paste. Terus untuk jawabannya sudah saya siapkan juga. Yang pertama, mengolah kata di sini, terus ada apa lagi? Mengolah angka, terus ada mengolah gambar, satu lagi mengolah makanan. Nah, ini opsi-opsinya ya, di bawahnya tuh opsi-opsinya. Terus ini gimana caranya untuk menandai jawaban yang benar? Di sini sudah dikasih tutorial juga sebenarnya ya, teman-teman ya. Kita tinggal checklist saja mau yang mana jawaban yang benarnya. Di sini Microsoft Excel adalah aplikasi yang berguna untuk ya ini ya, kita kunci jawabannya di mengolah angka. Terus untuk opsi jawabannya pun ini
Kalau semisalkan teman-teman di opsi jawabannya ini memerlukan gambar, di sini ada tambahkan gambar. Jadi biar lebih interaktif, lebih visualnya lebih dapat ya teman-teman ya. Teman-teman bisa menambahkan gambar. Tapi ini tergantung dengan kebutuhan soal teman-teman. Apakah perlu gambar atau tidak ya gitu ya teman-teman ya. Kayak itu. Terus di bawahnya itu ada dua pilihan juga. Di sini ada beberapa jawaban yang benar atau cukup satu jawaban yang benar. Maksudnya gimana? Kalau misalkan satu jawaban benar yang benar, jadi teman-teman nanti ini untuk mengunci jawabannya itu hanya satu jawaban. Kalau yang di sini tuh kayak multiple choice ya. Jadi maksudnya di sini bisa memilih beberapa jawaban. Nah, gitu ya. Kelihatan ya perbedaannya teman-teman ya. Nah, ini kalau misalkan kita memilih opsi yang beberapa jawaban yang benar, jadi di sini nanti bisa mengunci jawaban beberapa jawaban. Oke, ini sesuaikan juga dengan kebutuhan asesmen yang teman-teman gunakan ya. Oke, kita lanjut. Nah, tentunya di sini di fitur kuisis juga untuk pembuatan soal itu udah lumayan lengkap teman-teman ya. Dari mulai persamaan, ini biasanya digunakan buat soal-soal matematik, fisika, ya simbol-simbolnya ini udah lumayan lengkap. Terus ada perpangkatan, ada persamaan-persamaan, ini udah lumayan lengkap ya teman-teman ya. Jadi jangan khawatir, terus dari mulai gambar, video, audio itu udah pasti bisa digunakan ya di kuisis ini. Oke, terus lanjut di sini di bagian atas. Di bagian atas itu ada poin. Jadi nanti teman-teman bisa menyeting di soal yang pertama ini kita mau ngasih poin berapa. Nah, ini contohnya mau 2 poin, 3 poin, 5 poin. Itu sesuaikan juga ya berdasarkan penilaian yang sudah dirancang oleh teman-teman. Contohnya di sini satu soalnya saya setting 5 poin, terus untuk pengerjaannya itu satu soalnya berapa detik. Oke, kita setting, nggak apa-apa, 30 detik. Terus di sini juga ada tambahkan penjelasan jawaban. Maksudnya ketika audiens atau murid-murid kita setelah menjawab nanti ada tambahan penjelasan jawabannya. Gitu ya. Mengolah angka. Nah, itu nanti ada penjelasannya di sini. Kenapa mengolah angka? Karena bla 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 gitu ya. Itu bisa kalau teman-teman masukkan ditambahkan jawaban. Ditambahkan jawabannya pun bisa menggunakan gambar atau langsung mengetikkan hanya sebatas teks gitu teman-teman ya. Oke, sampai sini kira-kira sudah jelas teman-teman. Aman ya? Oke. Kita langsung simpan saja di sini. Ada tombol simpan atau save question. Satu soal sudah jadi ya teman-teman ya. Ini satu soal. Oke, kalau misalkan teman-teman mau menambahkan soal lagi, berarti di sini tinggal tambahkan soal, atau mau duplikat atau menggandakan soalnya tinggal gandakan soal, ataupun teman-teman di sini kalau misalkan aduh ini salah jawabannya bukan mengolah angka, tapi di sini teman-teman nanti bisa tinggal pilih di menu edit soal ini. Nah, nanti kalian teman-teman bisa tinggal rubah kalau misalkan jawabannya atau soalnya ada yang salah gitu ya teman-teman ya. Oke, ini satu soal sudah beres, terus kita coba tambahkan lagi soalnya. Nah, bagusnya kuisis ya ini fitur-fitur menariknya kuisis itu di sini AI ya, AI-nya itu udah bisa sinkron ke kuisis ya. Jadi kita bisa memanfaatkan fitur tambahannya dari AI-nya, jadi kita bisa langsung cari referensi dari AI, tambahkan pertanyaan yang serupa, tambahkan penjelasan, terjemahkan kuisis, atau opsi yang lebihnya. Itu bisa teman-teman gunakan di fitur AI. Ataupun bila mana teman-teman mau cari referensi dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di kuisis, teman-teman tinggal masukkan saja di sini topiknya. Nah, contohnya, ini di soal saya kan di sini saya lagi membahas materi di Microsoft Excel di mata pelajaran informatika contohnya ya. Topiknya di sini tinggal saya masukkan. Topiknya itu Microsoft atau Excel aja gitu ya. Excel. Nah, di sini teman-teman tinggal cari di publik ini ya. Kalau perpustakaanku itu maksudnya nanti setelah teman-teman buat
soalnya, teman-teman buat kuisnya, itu nanti masuknya ke perpustakaanku. Jadi semua soal atau sebuah asesmen itu nanti masuknya ke perpustakaanku. Jadi di sini contohnya kita mau cari dari publik, ya dari umum. Di mata pelajarannya tinggal pilih, kalau misalkan spesifik, informasi atau rekayasa, terus bisnis, desain, olahraga, ice breaking, ini opsional ya, bisa teman-teman pilih, bisa teman-teman langsung klik cari. Dari mulai jumlah soalnya, bahasanya, kelasnya, ini teman-teman bisa filter atau bisa sesuaikan ya. Di sini saya langsung umum saja, kita cari di topik Microsoft Excel. Tinggal masukkan kata kuncinya, topik kata kuncinya, terus tinggal menu cari dan nanti di sini langsung muncul nih. Ada beberapa referensi-referensi soal yang sudah dibuat oleh pengguna-pengguna yang lain ya. Di sini nih ada nama penggunanya, untuk kelas berapa, terus untuk apa namanya topiknya di bagian mata pelajaran apa, komputer, contohnya gitu ya. Ini teman-teman bisa langsung gunakan ya, bisa tambahkan langsung ke soal yang sedang kita buat. Jadi itu bagusnya Quizizz, saling apa ya kolaborasinya Quizizz dengan pembuat-pembuat yang lainnya atau dengan konseptor-konseptor atau dengan pengajar-pengajar yang lainnya ya teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman bisa gunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat oleh guru-guru yang lain atau oleh tutor-tutor yang lainnya. Sini kita caranya gimana? Tinggal masukkan di sini. Ada tambahkan soal. Tambahkan. Nah, terus kita tambahkan lagi yang ini. Tambahkan lagi. Tambahkan lagi. Nah, ini hanya sebagai referensi ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman sudah mempunyai soal yang sudah teman-teman siapkan, itu bisa langsung ditambahkan aja tadi seperti cara yang pertama ya teman-teman ya. Ini kalau misalkan teman-teman pengen cepet, terus pengen cari referensi tentunya ya, dengan topik yang sama, dengan pelajaran yang sama, ini bisa teman-teman gunakan fitur dari di sini. Cari pertanyaan dari perpustakaan Quizizz ya. Jadi di sini tadi caranya gimana? Tinggal masukkan topiknya apa gitu ya. Contohnya tadi Excel. Terus di sini teman-teman bisa filter mau kelas berapa, pelajaran apa, jumlah soal apa, ataupun langsung pilih cari. Ya. Cari nanti teman-teman tinggal pilih soalnya yang mau dimasukkan ke asesmen yang akan kita buat ya gitu ya teman-teman ya. Oke, cukup berapa soal nih yang udah kita tambahkan? Totalnya ada 7 soal. Oke, cukup ini ya. Nah, di sini udah ada 7 soal yang sudah siap teman-teman nanti ujikan ke audien-audien atau ke murid-murid teman-teman gitu ya. Di sini biar sama ketentuannya, takutnya nanti di sini ada poin atau waktu yang berbeda. Jadi di sini pastikan dulu juga ya teman-teman recheck, dicek ulang. Nah, ini beda kan? Ini waktunya 30 detik, kalau di sini pengerjaan waktunya 1 menit. Ini berpengaruh juga nih nanti pas pengerjaan soalnya. Kalau semisalkan teman-teman butuhnya, oke cukup semua soal kita setting 30 detik. Kita pilih dulu ya, jadi kita rubah dulu 30 detik. Nah, nanti di sini ada notif nih, ada notif berubah untuk semua atau hanya satu yang itu. Biar cepat, kita setting semuanya sama, jadi kita pilih di sini perubahan untuk semua. Selesai. Oke. Jadi di sini kita setting semua soal itu dikerjakan dalam waktu 30 detik. Termasuk poin ya teman-teman ya, termasuk poin. Kalau misalkan teman-teman pengen semuanya langsung 10 poin, satu soalnya 10 poin, semuanya sama, rata. Jadi di sini teman-teman tinggal pilih dulu poinnya 10 poin. Nah, ini kita mau terapkan ke semua soal atau hanya cukup di nomor yang pertama ini aja yang 10 poinnya. Gitu ya kurang lebihnya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Oke, setelah kita beres untuk pembuatan soal, nah di sini step berikutnya itu kita masuk ke sini dulu. Ke pengaturan ya teman-teman ya, ke pengaturan. Nah, di sini teman-teman masukin
masukkan nama kuisis yang akan kita ujikan. Contohnya ini namanya kuis Microsoft Excel gitu ya. Mata pelajarannya komputer contohnya, kelasnya di sini tinggal teman-teman sesuaikan untuk kelas 7 atau kelas 8 atau high school 9, 10, 11. Terus untuk bahasanya di sini kita menggunakan bahasa Indonesia saja. Di sininya kita terlihat oleh publik ya. Jadi kuis yang sudah kita buat ini bisa terlihat oleh semua orang ya, bisa digunakan oleh semua orang. Terlihat oleh publik. Terus di sini untuk profil kontennya teman-teman bisa menyisipkan gambar dari perangkat atau cari atau dari link yang sudah tersedia. Ini bisa teman-teman tambahkan ya di sini sebagai profil kuisis kalian atau teman-teman. Terus tinggal kalau misalkan udah ditambahkan, tinggal simpan. Ya, simpan dan kuis pun ini sudah siap untuk digunakan, gitu ya. Kalau misalkan teman-teman ingin mengetahui juga preview atau review kuis yang sudah kalian buat, itu di sini ada tombol review ya. Kita bisa cek dulu. Nah, nanti untuk asesmen yang akan diberikan itu tampilannya seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, nah, gitu ya. Ini untuk menu preview atau dilihat dulu ya soal yang sudah kita buat. Oke, nggak usah lama lagi. Di sini tinggal pilih simpan atau publikasikan kuis. Oke, simpan. Nah, di sini kuis Microsoft Excel. Nah, di sini sudah siap untuk ditugaskan atau sudah siap untuk diberikan ke murid-murid, ke audien yang akan memulai asesmen. Oke, kita langsung coba aja teman-teman ya. Kita langsung coba untuk mulai asesmen ini diberikan ke murid-murid atau ke audiens ya teman-teman ya. Caranya gimana? Caranya, kalau misalkan teman-teman udah buat kuisnya, di sini ada tombol mainkan sekarang ya. Jadi langsung kita uji coba. Langsung uji coba kuis yang sudah kita buat. Oke, mainkan sekarang. Terus di sini siswanya, kalau misalkan siswanya itu sudah pernah join atau pernah main, langsung di sini nanti muncul ya teman-teman ya. Oke, kita lewati saja yang ini. Bisa menggunakan kode sebenarnya teman-teman ya. Kita lewati. Oke. Oke, di sini nanti teman-teman disajikan beberapa pilihan mode untuk memulai asesmen. Di sini ada beberapa mode asesmen yang teman-teman gunakan. Nanti teman-teman bisa sesuaikan ya, teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman gitu ya. Di sini ada yang pertama itu ada mode klasik. Di sini ada mode klasik itu ya ini mode yang sering digunakan ya. Ini permainan klasik di mana nanti murid itu menjawab sesuai kecepatan mereka sendiri. Kita bisa melihat papan peringkat dengan hasil secara langsung gitu teman-teman ya. Itu untuk mode klasik. Terus untuk mode penguasaan itu lebih seringnya diperuntukkan untuk ice breaking, penguasaan. Jadi di sini nanti modenya itu menampilkan latihan berulang di mana siswa bermain sesuai kecepatan mereka sendiri dan guru mengamati kemajuan secara real time. Jadi gitu ya, ini lebih ke penguasaan materi ya, penguasaan materi itu. Terus yang berikutnya itu ada kecepatan guru. Di kecepatan guru ini mode yang nantinya itu untuk kecepatan kuisnya itu semua orang itu atau murid-murid itu maju dari satu pertanyaan ke pertanyaan berikutnya dikendalikan oleh gurunya. Contohnya pertanyaan pertama itu bareng-bareng. Semua murid mengerjakan. Nah, ketika sudah beres semua menjawab, si tutor atau si guru itu bisa dikendalikan kecepatannya. Next ke nomor 2. Jadi kita intinya bareng-bareng gitu ya, intinya bareng-bareng. Ini cocoknya untuk presentasi interaktif, latihan soal, terus asesmen yang tadi kita buat juga bisa sebenarnya bisa digunakan di sini di mode kecepatan guru. Terus selanjutnya
ada mode ujian. Ini udah jelas ya di mode ujian ini tanpa embel-embel untuk penilaian serius. Jadi ya di sini di mode ujian ini sangat cocok buat asesmen yang interaktif, yang serius. Ya, jadi langsung fokus ya nanti pengerjaannya itu fokus benar-benar seperti ujian teman-teman ya. Tapi di sini peserta itu harus mempunyai akun terlebih dahulu. Jadi di sini di mode ujian ini nanti peserta pun harus daftar terlebih dahulu, tidak bisa langsung join menggunakan kode ya kalau di menu ujian ini. Teman-teman gitu ya kurang lebihnya di menu ujian. Terus untuk memulai asesmen yang sudah kita buat di sini saya akan coba menggunakan mode klasik aja teman-teman ya, mode klasik. Nanti langsung kita mulai saja ya. Kita mulai. Tunggu beberapa saat. Nah, di sini langsung kelihatan. Ini nanti teman-teman bisa share QR-nya atau bisa share melalui apa ini Google Class atau link-nya atau teman-teman langsung bisa menyuruh audien untuk masuk ke webnya Quizzes. Nanti bisa join menggunakan kode atau ini nih apa namanya link yang sudah siap join menggunakan Quizzes. Nah, kita langsung coba aja teman-teman ya. Kita coba di sini istilahnya saya masuk sebagai siswa gitu ya. Kita masuk ke menu Quizzes. Quizzes. Nah, di sini nanti untuk murid di menu di mode klasik ini para murid tidak perlu login atau berdaftar terlebih dahulu ya teman-teman ya. Bisa langsung masuk menggunakan kode gitu ya. Bisa langsung menggunakan kode. Beda halnya tadi kalau misalkan kita setting quiznya itu di ujian itu harus si murid ini harus mempunyai akun terlebih dahulu kan di sini kita belum join atau kita belum daftar ya, belum daftar tapi kita bisa ikut main, kita bisa ikut mengikuti asesmen dengan menggunakan link code ya, kode ini. Oke, kita salin kodenya, kita join, masukkan kodenya, join. Oke, kita tunggu. Nah, di sini kita langsung saja bisa dikasih nama. Contohnya Ivan Alfianto. Kita meme-nya ini bisa diaktifkan atau tidak, sound effect-nya kita aktif. Oke, kita tinggal start. Nah, ini kita contohnya sebagai murid ya, teman-teman ya. Ini sangat apa ya, sangat menarik sekali ya dari sisi visualnya. Ini seru ya teman-teman ya, kayak kelihatan seru, asik gitu ya, interaktif. Terus di sini karakternya pun kita bisa rubah dari mulai style rambutnya, style bajunya, terus dari sepatunya. Ini seru nih. Jika teman-teman ini jadikan sebagai referensi untuk pembuatan asesmen atau pembuatan sebuah kuis ya teman-teman ya. Seru sekali nih. Nah, lanjut ya, selanjutnya udah join ini, contohnya udah join saya sebagai murid. Nah, kita lihat di akun guru. Nah, di sini satu peserta sudah mulai masuk tadi namanya Ivan Alfianto. Oke, di sini kalau misalkan udah masuk semua murid-muridnya, audien-audiennya, kita tinggal mulai klik yang start.
mengerjakan. Tinggal pilih contohnya yang ini. Oke, di sini how can you improve? Oke, di sini tinggal sesuaikan, skip aja lah. Oke, thank you sharing. Di sini kita langsung bisa melihat dari sisi murid kelihatan ya, ini ada 6 jawaban yang benar, 1 yang salah, terus di sini juga langsung dikasih pertanyaan-pertanyaan yang sudah terjawab. Oke, kita lihat dari menu sisi guru. Nah, di sini tesnya sudah selesai. Kelihatan nanti kalau misalkan banyak yang main itu kelihatan satunya siapa, keduanya siapa, ketiganya siapa. Itu teman-teman ya. Nah, di sini untuk penilaiannya pun ini sudah langsung akurat teman-teman ya. Nilainya langsung muncul, terus poinnya muncul, terus apa namanya untuk review soalnya bisa gitu ya teman-teman ya. Untuk review pertanyaannya bisa, ini pertanyaannya yang mana yang salah, yang mana yang benar, ini sudah akurat teman-teman ya. Kita coba keluar beres ya, ini kita coba keluar beres. Nah, ini bagi tutor, bagi guru-guru, ini sebenarnya di kuisis ini benar-benar sangat membantu bila mana teman-teman membutuhkan sebuah asesmen yang interaktif, asesmen yang menyenangkan untuk ice breaking atau penilaian, ujian. Ini teman-teman bisa menggunakan aplikasi gratis yaitu yang namanya Quizzes gitu ya teman-teman ya. Kita coba lihat di sini, kita coba lihat hasilnya ya, hasil yang sudah tadi kita ujikan. Oke, di sini di bagian hasil nanti kelihatan di sini ada hasil-hasil yang pernah teman-teman ujikan ke audien atau ke murid-muridnya. Tadi ini ya yang kuis terbaru ini kuis Microsoft Excel. Jumlah pesertanya sudah terlihat. Di sini ada 1 orang, 7 pertanyaan. Nah, di sini untuk hasilnya nanti teman-teman ini bisa teman-teman download hasilnya udah lengkap, udah sangat lengkap dari mulai bobot penilaiannya, dari mulai mana yang benar, mana yang salahnya. Itu teman-teman bisa langsung download atau bisa langsung cek di bagian ini hasil ya teman-teman ya, hasil di sini. Per peserta, kalau misalkan pesertanya banyak itu langsung otomatis kelihatan nanti siapa yang peringkat pertama, siapa nilai yang paling tinggi, poin yang paling benar, salahnya di mana, itu bisa kelihatan langsung. Jadi langsung akurat teman-teman ya, langsung otomatis dari sisi penilaiannya pun gitu ya. Nah, baik itu ya mungkin teman-teman yang bisa saya jelaskan, yang bisa saya paparkan dalam pembuatan asesmen menggunakan aplikasi Quizzes. Ya, gimana teman-teman? Kira-kira teman-teman tertarik untuk mencoba atau masih kebingungan ya? Ini intinya Quizzes ini sudah memberikan fitur-fitur lengkap dari mulai pembuatan asesmen, pembuatan materi, penyampaian materi, ice breaking, ini sangat enak ya, sangat enak digunakan karena sudah disetting untuk interaktif, menyenangkan, terus dari sisi visualnya pun, gambar-gambarnya pun, enak dari sisi animasinya pun, eh, sangat memanjakan mata ya teman-teman ya. Apalagi ini disediakan secara gratis tentunya teman-teman ya. Gitu untuk video kali ini yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya paparkan, barangkali dalam sisi penyampaian masih kurang jelas atau kurang dimengerti, mohon dimaklum karena di sini saya juga masih belajar ya teman-teman ya. Kita belajar bareng-bareng dan ini salah satu referensi kuis menurut saya yang atau pembuatan asesmen dengan menggunakan Quizzes adalah salah satu referensi yang bagus ya untuk diujikan ke eh, murid-murid kita, ke audien-audiens kita tentunya ya teman-teman. Oke, baik, saya cukupkan. Terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.